Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ya rabbana علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bersyukur kita kepada Allah SWT, Alhamdulillahirrahmanirrahim, atas kembalinya kita beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan kita dalam majlis ini senantiasa dicurahkan kasih sayang dan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menyambung surat Al-Anbiya, yaitu pada ayat yang ke-72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilatan wa kullan ja'alna salihin. Dan kami karuniai kepadanya, pada Ibrahim, yaitu Ishaq dan Yaqub, nafilatan, sebagai pemberian yang khusus. Wa kullan ja'alna salihin, dan masing-masingnya kami jadikan dia orang-orang yang soleh. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan mereka imam-imam, pemimpin-pemimpin. Yahduna bi amrina, mereka memberi hidayah atau menunjukkan jalan hidayah, bi amrina, dengan perintah kami. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, dan kami wahyukan kepada mereka perbuatan baik, perbuatan yang baik-baik atau berbuat baik. Wa iqamas salati, dan mendirikan salat. Wa ita'az zakati, dan membayar zakat. Wa kanu lana abidin, dan mereka semua mengabdi kepada kami. Ya. Itu dua ayat sambungan dari kisah Nabi Ibrahim yang diingatkan ke sini. Setelah Allah SWT memberikan informasi kepada kita dalam kisahnya bahwa Nabi Ibrahim dan juga Lut diselamatkan oleh Allah daripada ancaman kaumnya sendiri, dan diperintahkan oleh Allah diselamatkan ke suatu negeri yang diberkahi, yaitu negeri Palestina. Di negeri Palestina Nabi Ibrahim hidup, ya, dengan penghidupan sendiri, diberi karunia oleh Allah SWT dengan harta yang banyak, dengan ternak yang banyak, sehingga Nabi Ibrahim hidup. Ya. Di ayat ini Allah memberitahukan kepada kita nikmat-nikmat yang diberikan kepada
Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kalau nikmat harta sudah, Nabi Ibrahim menetap di Palestina, hidup di sana dan menjadi kaya raya dengan ternaknya. Tapi ada satu yang nikmat yang paling diharap-harapkan oleh manusia, yaitu keturunan. Nabi Ibrahim tidak diberi keturunan. Sudah lama tinggal di Palestina, tak juga dapat anak. Maka di sini nikmat yang pertama yang disebutkan atau yang diingatkan oleh Allah SWT kepada kita, yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, yaitu keturunan. Wahabna lahu ishaq, dan kami karuniai dia, Ibrahim itu, dengan Ishak, itu putranya, dan Yakub nafilatan. Ini nafilatan ini sebagai tambahan khusus. Jadi kalau nawafil itu adalah ibadat tambahan. Kalau ini bukan ibadat tambahan, tapi anak sebagai tambahan yang khusus, pemberian yang khusus. Maka di sini tidak disebut Ismail. Sebelumnya sudah lahir Ismail. Sebelum Ishak ini lahir, ya Ismail sudah ada. Tapi Ismail dari kecil sudah diasingkan oleh Ibrahim ke tanah Mekah. Nabi Ibrahim kembali ke Palestina, hidup berdua dengan Sarah. Ya. Lama tidak juga punya anak. Ismail itu pun lahir setelah Nabi Ibrahim juga tidak putus-putusnya berdoa. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Kebetulan ada Hajar, Siti Hajar. Siti Hajar itu adalah anak angkat dari pembesar Mesir. Ya. Ketika diberikan kepada Sarah, Sarah itu kan Ibrahim pergi ke Mesir. Sarah waktu itu tuh sudah berumur sekitar 46 tahun. Cuma karena gadis Arab, wanita Arab ini umur 46 tahun tuh masih oke. Apalagi Sarah yang orang yang paling ya tercantik lah di negerinya, istri Nabi Ibrahim. Walaupun Nabi Ibrahim mengaku ini adalah saudaranya, karena etika kalau saudara harus dilindungi oleh saudaranya, itu tak boleh diganggu. Tapi diganggu juga, ditawan Sarah ini. Ya. Mau diambil juga. Kalau dibilang istri langsung aja dirampas. Tetapi di istana itu, ketika pembesar itu mendekati Sarah, ingin menyentuhnya, langsung tangannya kaku dan melepuh, dan ada rasa sakit yang tidak tertahankan. Tak bisa diobat. Maka bermohonlah pembesar itu untuk mendoakan kepada Tuhan. Hai Sarah, doakanlah kepada Tuhanmu supaya ini sembuh. Maka didoakan oleh Sarah. Setelah didoakan, sembuh tangannya. Diulang lagi, kejadiannya sama. Sehingga pembesar itu minta maaf, ya, dan kemudian menghadiahkan anak angkatnya. Ini yang bernama Hajar. Ya. Siti Hajar ya. Itu menjadi pelayan daripada Sarah. Nah, umur dari
Siti Hajar ini ya gadis lah, belasan tahun, taruhlah 16 tahun. Ya. Sedangkan Sarah waktu itu berumur 46, sekitar itu 46 tahun. Berapa jarak antara Sarah dengan Hajar? Di sekitar 30 tahun. Maka kembali ke Palestina. Sarah dibawa lagi oleh Ibrahim ke Palestina dengan membawa seorang budak, seorang pelayan namanya Hajar. Tapi oleh Hajar, ya, karena dia sudah setelah itu hidup lagi di Palestina. Ya. 30 tahun kemudian tidak dapat juga anak. Ya. Kalau 30 tahun kemudian umur Sarah itu sudah berapa? 76 tahun. Dan Hajar berumur 46 tahun pula. Ya, sama dengan Hajar ketika dibawa ke Mesir. Di situlah Allah mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim karena Hajar sudah tua, Sarah ini juga tidak bisa melayani sempurna kepada Nabi Ibrahim. Hajar ini dihadiahkan pula oleh Sarah kepada Ibrahim suaminya alaihissalam. Jadi akhirnya karena doa Nabi Ibrahim, hamil Hajar dalam umur sekitar 46 tahun. Kalau wanita Arab, perempuan Arab hamil dalam 46 tahun itu biasa, normal seperti sebagai manusia biasa. Rasulullah SAW nikah dengan Khadijah pada umur 25 tahun. Berapa umur Khadijah ketika itu? 40 tahun. Setelah nikah, hamil Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Qasim, Zainab. Berapa anaknya? 5. Itu setelah umur 40 tahun. Dia kan normal kan? Normal. Jadi, kenapa Ismail tidak disebutkan si Nafilah dengan pemberian khusus? Isa ini pemberian khusus. Umur ketika Ismail lahir, Sarah itu sudah berumur 76 tahun. 12 tahun kemudian, umurnya berapa? 88. 87 atau 88. Nah, coba nenek-nenek kalau sini umur 88 tahun itu gimana? Perempuan lah kan? Ibrahim sudah berumur 98 tahun. Hamil. Nenek-nenek 87 tahun, 86 tahun. Hamil. Nah inilah luar biasanya. Jadi fabasyarnahu bighulamin alim. Fa'aqbalat imratahu faqalat ajuzun aqim. Nah itulah Sarah itu ketika diberitahu oleh malaikat bahwa dia akan hamil, terheran-heran dia. Saya sudah tua bangka gini, kok bisa hamil? Fasakkat wajhaha wa qalat inni ajuzun aqim. Ya. Jadi mukanya mengkerut melihat apa itu, mendengar itu. Kok bisa? Ya. Tapi begitulah
Nah, inilah yang dimaksud dengan nafilatan dalam ayat ini sebagai pemberian khusus. Ini yang disebutkan di sini. Kalau Ismail biasa, normal lahir. Ya. Dan dia sudah dipisah ke negeri Mekah. Jadi itulah Ishak lahir. Ya. Ya, sebagai di masa tuanya. Walaupun Ismail juga sudah tua, oleh sebab itu disebutkan Alhamdulillahillazi wahabani alal kibari Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, segala puji bagi Allah yang telah mengaruniai aku di masa tuaku Ibrahim dan Ismail dan Ishak. Ya. Wa kullan ja'alna salihin. Yakub ni disebutkan kerana dia menurunkan keturunan yang banyak. Ya, sulitnya Nabi Ibrahim mendapatkan anak di masa tua, dapat anak, walaupun ada juga riwayat ada anak-anak lain dari Ibrahim dari istrinya yang bernama Qantura. Ya. Tapi Yakub melahirkan 12 anak. 12 anak. Itu luar biasa. Dan itulah yang menurunkan para nabi juga. Itu nikmat yang diberikan oleh Allah yang pertama. Kemudian yang nikmat yang kedua, wa kullan ja'alna salihin. Masing-masing dijadikan orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh itu menurut riwayat dari Ibnu Abbas, yaitu dijadikan mereka itu para nabi. Ya. Salihin. Dan dalam terjemahannya salihin, orang-orang yang taat, orang-orang yang saleh. Kemudian nikmat yang ketiga, waja'alnahum a'immatan. Mereka diangkat, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai imam, pemimpin umat manusia. Ya. Jadi dijadikan Ibrahim ini sebagai imam. Dan anak cucunya. Pemimpin-pemimpin yang mengarahkan manusia kepada hidayah. Bi'amrina, dengan perintah kami. Maksud ini diangkat menjadi para nabi. Ya, dengan perintah melakukan, menyampaikan risalah. Ya, kita juga diperintah menyampaikan ajaran risalah yang disampaikan oleh para nabi. Khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dengan alasan itu wajib bagi kita untuk menyampaikan kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Kemudian nikmat yang keempat, wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Kami arahkan, kami bisikkan kepada mereka, atau kami wahyukan kepada mereka agar fi'lal khairat, berbuat yang baik-baik. Ya. Baik. Ukuran baik ini apa yang dikatakan baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dikatakan buruk. Ya. Jadi standarnya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan juga akal sehat manusia. Kemudian mendirikan salat, membayar zakat, dan puncaknya wakan mulana abidin. Mereka menjadi hamba-hamba Allah yang mengabdi. Jadi orang-orang yang dekat kepada Allah SWT dengan pengabdiannya, dengan ibadah. Ya. Itu makam yang tertinggi adalah orang yang dekat kepada Allah SWT melalui amal-amalnya. Ya.
Nah itulah akhir dari penggalan atau fragmen kisah Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam surat Al-Anbiya. Dan ini juga merupakan, karena ini syariat Nabi Ibrahim juga dijalankan oleh Ismail alaihissalam dengan kewajiban fi'lal khairat, mendirikan salat, bayar zakat. Ya. Sebagaimana nanti juga disebutkan tentang Ismail. Di dalam surat Maryam juga sudah disebutkan tentang Ismail. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang silakan. Ya. Ya. Ya, nikmat khusus. Ya, sebagai ibadat tambahan. Ya. Ya. 58. Ya. Zaman itu kan bisa dibaca. Dan umur mereka jadi mungkin nih umur 80 tahun itu kalau kita memangnya gaji pria mungkin nih umurnya ratusan. Kalau kita umurnya 60, 70. Jadi agaknya nafilah itu artinya tambahan bonus lagi, bonus. Istilah itu bonus. Jadi salat rawatib itu disebut nawafil karena itu ibadat bonus kita kepada Allah Ta'ala. Yang wajib sudah kita lakukan. Ada sunat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Itu disebut nafilah atau nawafil. Sebagai ibadat, bonus ibadat kita kepada Allah SWT. Allah juga memberi bonus kepada kita. Dalam hal ini, Nabi Ibrahim mendapat bonus itu. Disebut nafilah. Bonus itu hadiah khusus lah. Tambahan. Ya. Jadi tahajud itu ibadah tambahan kita kepada Allah SWT. Ya. Yang wajib kan sudah. Nah, kita laksanakan lagi tahajud sebagai nafilah. Sebagai tambahan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mengenai umur, dalam penelitian-penelitian saintifik, umur manusia 4.000 tahun yang lalu itu normal. Yaitu maksimal umur manusia itu pada umumnya ya maksimal 120 tahun. Ada yang melampaui itu, tapi itu sangat langka. Ya. Jadi tetap saja kalau umur Nabi Nuh katanya 1.400 tahun. Tapi itu belum dapat dijelaskan secara ilmiah. Ya. Mungkin belum sampai jangkauan ilmu pengetahuan ke situ. Kenapa umat manusia sampai berumur 1.400 tahun? Masa dakwah Nabi Nuh itu 950 tahun. Bagaimana penjelasannya? Wallahu a'lam. Belum ada ilmu pengetahuan yang bisa menjelaskannya
manusia. Dan Nuh itu berumur panjang. Apakah kaumnya juga umurnya panjang sama dengan Nabi Nuh? Panjang-panjang gitu? Nah, itu tentu anaknya, anak-anak keturunnya sudah sangat banyak. Mungkin lebih banyak dari sekarang ini. Karena orang berumur panjang semua. Tapi belum ada ditemukan bukti ilmiah. Ya, belum ya. Mungkin di masa depan akan ditemukan. Jadi itu masih, jadi umur 98 tahun ketika Ishak itu lahir, Sarah berumur 87 tahun, ya, itu sudah tua. Ya, mirip juga dengan zaman sekarang. Ya, sudah tua juga. Itu makanya disebut di sini. Sedangkan Sarah sendiri juga takjub. Fa'aqbalat imra'atahu fasaqqat wajahahu. Wa qalat inni ajuzun aqim. Ya. Tak mungkin ini saya ajuz sudah tua betul. Ya. Itu pengakuan Sarah sini. Ajuz itu artinya sudah tua sekali. Aqim mandul lagi. Kalau dia akan beranak tentu masih muda, waktu muda dulu sudah beranak. Itu tanda mandulnya dia tidak beranak-beranak. Dengan kekuasaan Allah di usia tuanya. Dan juga Nabi Ibrahim mengakui Alhamdulillahillazi wahabani alal kibari, di masa tua. Jadi itu berarti sudah tua dia di umur 98 tahun. Jadi itu bukti-buktinya bahwa umur segitu itu memang sudah tua. Apalagi kalau sekarang. Dia dianggap tua lah. Walaupun ada kriteria baru dari WHO, ya. Kalau 70 tahun itu baru masuk usia dewasa. Sampai 80 tahun, 80 ke atas itu baru tua. Sampai umur 100 tahun. Kalau 100 tahun itu baru pria berumur lanjut. Ya. Kalau kita baca sejarah kenabian itu, zaman Nabi Adam itu umur manusia ini panjang-panjang, dan umat waktu itu belum banyak. Tapi Nabi Adam atau Nabi Nuh itu perkawinannya monogami, istrinya satu. Jadi apakah Nabi Ibrahim ini tokoh pertama dari Nabi Nuh yang berpoligami? Ya, sejak Nabi Nuh, umat Nabi Nuh itu sudah ada. Jadi sudah karena di zaman dulu itu ya sudah menjadi tradisi sejak zaman Nabi Nuh. Nabi Ibrahim jauh sebelum Nabi Ibrahim. Beberapa abad sebelum Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga seperti itu sudah biasa. Ya. Ya. Jadi bonus itu ada orang yang tidak pernah tidak dapat bonus itu tidak merasakan unsur bekerja beriman bertakwa. Jadi apakah bonus itu tadi bisa membuat kita kebaikan atau dan bisa membuat kebaikan artinya bangkrut gitu? Kita bangkrut gitu. Bisa keduanya. Kemungkinan keduanya tergantung yang dipilih. Yang kita yang milih. Jadi wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Dan kami uji kamu dengan yang buruk. Yang buruk itu banyak. Ya. Wal khair,
dan diuji juga dengan yang baik, diberi kekayaan, diberi banyak bonus harta. Tapi apakah kekayaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu akan membuat seseorang menjadi orang baik atau menjadi orang buruk? Ya tergantung. Dan demikian juga yang kalau diuji dengan misalnya dengan kemiskinan, apakah kemiskinan itu membuat orang itu menjadi baik atau buruk? Itu tergantung juga kepada orang-orangnya. Tapi diingatkan oleh Allah Ta'ala, bisa saja kebaikan yang dikasih bonus oleh Allah SWT menjadikan manusia itu lupa diri, akhirnya bangkrut. Itu banyak contohnya. Tapi kalau Nabi Sulaiman, contohnya sebagai model orang yang bersyukur kepada Allah SWT. Sehingga dia berdoa, selalu berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya. Itu doa Nabi Sulaiman. Ya. Saya teringat tentang umur yang tadi. Hah? Saya teringat tentang umur tadi. Ya. Tadi kan cerita Nabi itu umurnya sampai 90 tahun. Saya sekarang 90 tahun. Jadi ketika kuliah dulu dengan Pak Kures, di tahun itu ukuran tahun itu dia dipertanyakan. Berapa? Kalau kita kan 360 hari, jadi mungkin itu kurang, tidak seperti maka dia sampai 900 tahun itu dari Iya. Tapi saya ingin tanya begini, Ya. semakin lama umur kita ini kan berkurang, sepertinya populasi umur. Kalau kata Nabi, umur kita umur Nabi itu 60 tahun. Ya. Nah, mungkin nanti belakangan kan akan berkurang juga kan umur. Iya, jadi apa? Yang pertama tadi karena belum bisa dijelaskan secara saintifik, secara ilmiah ke umur panjang itu. Ya. Kenapa disebut umur Nabi Nuh itu dakwahnya saja 950 tahun. Dalam cerita Israiliyat, umur Nabi Nuh itu 1400 tahun. Jadi 14 abad umurnya. Ya. Itu belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Karena fosil-fosil yang ditemukan sejauh manusia yang tertua ditemukan itu diperkirakan umurnya antara 50 sampai 60 tahun. Ya. Dengan analisis kimiawinya. Ya, secara saintifik. Jadi rata-rata umur manusia kuno itu 40 tahun. Karena di saat itu sistem kesehatan belum memadai. Jadi umurnya pendek-pendek. Nah, kemudian belakangan semakin baik sistem kesehatan manusia, semakin panjang umurnya. Itu temuan ilmiah. Jadi dikatakan umur orang dulu-dulu itu panjang-panjang, nah itu belum ditemukan secara ilmiah. Ya. Tapi ada makhluk-makhluk yang berumur panjang itu, seperti jenis-jenis penyu, ya, apa namanya itu labi-labi, itu juga bisa berumur lebih dari 10 abad, lebih dari 10 itu ada, itu secara ilmiah ditemukan. Nah, kemudian beberapa jenis ikan itu berumur panjang. Tapi pada manusia belum ditemukan. Ya karena itu
Bagaimana menjawab itu secara ilmiah kepada orang-orang yang tak percaya kepada Al-Quran? Mana ada, itu kan dongeng. Masa ada manusia berumur 1400 tahun? Bohong itu. Kan itu. Untuk menjawab itu, mungkin, kata Pak Quraisy itu, sistem kalendernya yang berbeda. Kita ini 1 tahun itu dihitung 365 hari. Mungkin saja di zaman itu 1 tahun itu dihitung jam gitu. Ya. Atau dihitung menit. Nah, sehingga hitungan tahunnya banyak. Nah, itu kemungkinannya. Ya, itu mungkinnya ya, wallahu a'lam. Ya, kita belum dapat menjawabnya. Ya. Satu lagi cerita mengenai yang diangkat yang terkait dengan Ibrahim. Dan tafsir itu ada tentang kisah, kemudian ada tentang iman tadi, menyerahkan sholat, zakat, puasa. Ada kisah, ada ibadah, ada iman, tauhid, kemudian ada ibadah. Yang sepertinya mengabarkan kepada Nabi memang syariat itu dari untuk diperkuat apa? Bagaimana? Iya, jadi di sini dijelaskan. Ya, pertama, ya syariat itu fi'lal khairat. Jadi itu kemudian ibadah. Ibadah itu ya semuanya ibadah, tapi secara khusus ibadah yang umum gitu, yang ghairu mahdhah itu fi'lul khairat. Kemudian yang mahdhah disebutkan iqamas shalah wa ita'az zakah. Jadi itu masdar yang taknya dibuang. Karena isyarat itu hal yang sangat baik. Sebenarnya aqama yuqimu iqamatan wa iqaman. Jadi digunakan yang tanpa ta, tanpa hai. Wa iqamas salati itu ibadat mahdhah. Nah, puncaknya menjadi wa kanu lana abidin. Itu dari syariat. Ya. Kemudian jalan-jalan ibadah, menunaikan ibadah mahdhah, kemudian puncaknya menjadi hamba daripada Allah SWT. Jadi yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam kelompok hambaku. Itu yang tertinggi. Kalau sudah dipanggil fadkhuli fi ibadi, itu puncaknya. Nah. Tapi itu yang sudah sampai ke maqam nafsul mutmainnah. Yang dipanggil. Oleh sebab itu wa kanu lana abidin, itu pernyataan informasi dari Allah SWT bahwa para nabi itu adalah abid-abid, hamba-hamba Allah yang dekat pada Allah SWT, yang nanti termasuk kepada hamba Allah yang dipanggil. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam kelompok hamba-hambaku. Ya. Jadi tingkat ubudiyah itu adalah tingkat yang tertinggi, di mana kita merasa tidak ada selain daripada Allah yang mengendalikan kita. Tidak ada yang tempat bergantung kecuali kepada Allah. Tidak ada kuasa yang kita dapat kita lakukan kecuali kuasa Allah SWT. Itu hamba dari Allah SWT. Jadi semua tindakannya adalah karena
Kerana kuasa Allah SWT, dan beribadahnya juga kerana kuasa Allah SWT. Jadi kalau ada orang taat, puasa, solatnya nak tinggal, tahajudnya nak tinggal, puasa Nabi Daud, lalu dia terbesit di hatinya bahwa dia adalah orang yang baik, orang yang taat, maka dia sudah menyombongkan dirinya, pahalanya hilang. Ya. Dalam tingkat ubudiyah, dia tidak bisa menyombongkan diri, kecuali dia, alhamdulillah, yang telah menjadikan aku ini sebagai hamba yang seperti itu. Kalau tak diarahkan oleh Allah seperti itu, dia tidak akan jadi seperti itu. Jadi semuanya kembali kepada Allah SWT. Nah, itulah hamba Allah yang dipanggil nanti. Itulah maqam yang tertinggi. Itulah ikhlas yang tertinggi. Jadi tidak ada perbuatan kita yang baik itu kecuali kerana Allah kepada kita. Jadi jangan nyombong-nyombong bahwa saya ini orang baik, orang taat. Habis itu. Ya, itulah tingkat-tingkat. Jadi perkembangan setelah itu umat Nabi Ibrahim dan anak Isa itu di bagian wilayah banyak yang menentang dan tingkat. Iya. Iya, jadi itu karena kondisi ya. Bani Israel jadikan budak berabad-abad oleh Fir'aun, keturunan raja-raja Fir'aun, sehingga watak mereka itu berubah. Ya, ya, silakan Bu. Mengapa Ibrahim bisa memotongkan anak untuk korban dengan kejadian apa? Ya, kenapa Nabi Ibrahim sampai memotong? Ya, ya. Ya, ya. Itu menunjukkan ya, Nabi Ibrahim ini kan dikenal orang sebagai Halim, sebagai sangat penyantun, ya, sangat penyayang, sangat menghormati tamu. Dia segan-segan dia kalau tamunya datang potong kambing. Ya. Kalau kita ada tamu itu cari kambing enggak? Potong kambing. Atau apa? Ya, kalau kita paling-paling ayam. Ibrahim tidak. Ya. Maka kata iblis, Allah. Ya. Pantas saja dia jadi orang baik. Engkau beri dia nikmat yang banyak. Allah sambang dia seperti Nabi Ayub. Lalu kau mau tahu ya, bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim itu kepada aku. Nanti saya uji dia. Maka diperintahlah Nabi Ibrahim ini, orang yang paling disayangi, satu-satunya anak, sudah lama diharapkan anak, Ismail, anak tunggal. Nah, Ishak belum lahir. Ishak baru kemudian umur Ismail 14 tahun baru Ishak lahir. Ismail diperintahkan untuk dikorbankan itu pada sekitar umur 12 tahun. Maka diberitahukan perintah Allah itu kepada Ismail. Ya, walaupun perintah Allah, tapi Ismail pula tak pula menolak, tak takut dia. Kerana ini perintah Allah Ta'ala. Inna hadza lahuwal bala'ul azim. Ini adalah cobaan yang amat besar. Itu diakui
sebagai cobaan yang amat besar, mengorbankan anak-anak satu-satunya. Jadi itu tidak main-main, bukan cobaan kecil. Maka terbukti Nabi Ibrahim itu betul-betul sebagai Khalilullah, sebagai kawan dari Allah SWT. Ya. Bagaimana? Ya. Walaupun kemudian itu diganti dengan seekor kibas. Ya. Seekor kibas yang besar. Nah, itulah mulainya pengorbanan. Disyariatkannya korban. Menyembelih korban, nanti kita akan menyembelih hewan juga. Itulah. Sehingga iblis itu kecele dia. Tidak bisa berkutik lagi iblis. Wallahu alam, kita cukupkan. Kemudian mudah-mudahan kita membaca ayat-ayat sehingga ayat-ayat itu dapat menyentuh kalbu kita sehingga kita tergerak untuk mengamalkannya, ya, dan menjadi hamba yang mendapat hidayah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.